Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Afifah dari PGSD Universitas Jember, NIM 19021020441. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul fotosintesis. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Dan yang kedua, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Dan yang ketiga, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Dan yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Dan yang terakhir atau yang kelima, untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Terima kasih. Pertama-tama yaitu di sini ada alat dan bahan untuk melakukan praktikum yang pertama. Di sini ada air, kemudian ada corong sederhana, lalu ada tabung reaksi sederhana yang dibuat dari botol bekas. Kemudian di sini ada gelas kimia yang saya buat dari botol plastik bekas. Kemudian di sini ada tanaman hidrilla verticillata. Kemudian ada baking soda, 1 buah sendok, termometer, alat penghitung, dan di sini ada handphone yang saya gunakan sebagai stopwatch. Kemudian di sini ada penggaris, ada gunting, benang jahit, dan juga plastik jilid yang ada 5 warna, yaitu ada merah, kuning, hijau, biru, dan juga ungu. Percobaan yang pertama yaitu kita siapkan tanaman hidrilla. Kemudian kita ukur tanaman hidrilla sampai 10 cm. Jika terlalu panjang, maka kita harus menggunting. Setelah 10 cm. Lakukan percobaan ini pada 5 tangkai tanaman hidrilla verticillata. Setelah sudah 5 tangkai, dilakukan pengukuran dan juga pemotongan pada hidrilla verticillata, maka langkah selanjutnya yaitu kita ikat pangkal hidrilla verticillata dengan benang jahit. Setelah itu kita potong benang jahitnya. Langkah selanjutnya yaitu kita mengisi botol plastik bekas ini atau gelas kimia sederhana dengan air sekitar 750 ml atau 3/4 bagian dari 1000 ml. Kita tuangkan pada botol plastik. Kita tuangkan sebanyak 750 ml air. Selanjutnya, kita memasukkan tanaman hidrilla verticillata
ke dalam corong sederhana ini. Bagian pangkal hidrilla verticillata ini terletak di bagian atas. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita memasukkan corong plastik sederhana dan juga tanaman hidrilla ke dalam botol plastik bekas ini. Lalu jadinya seperti ini. Kemudian kita tuangkan air ke dalam tabung reaksi sederhana. Kita tuangkan air. Kita tuangkan air ke dalam tabung reaksi sederhana. Setelah itu kita tutup corong ini dengan tabung reaksi sederhana. Setelah menutup batang corong dengan tabung reaksi sederhana, maka hasilnya diperoleh seperti ini. Kemudian kita letakkan tanaman hidrilla ini pada tempat yang teduh, serta kita mengecek suhunya dan banyaknya gelembung selama 3 menit. Usahakan tidak terkena sinar matahari. Selanjutnya kita mengecek suhunya. Kemudian kita hitung gelembungnya selama 3 menit. Inilah yang terjadi selama 3 menit berlangsung. Kemudian catatlah suhu dan banyaknya gelembung pada tabel pengamatan. Selanjutnya kita tambahkan bubuk baking soda ke dalam tanaman hidrilla sebanyak setengah sendok makan. Kemudian kita mengecek suhu air. Langkah selanjutnya yaitu kita letakkan tanaman hidrilla pada tempat yang terang atau pada tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian kita tambahkan plastik jilid warna merah di atasnya menghadap sinar matahari langsung. Setelah itu gunakan stopwatch untuk mengukur waktunya selama 3 menit. Kita mulai. Dan kita hitung banyaknya gelembung yang ada menggunakan alat penghitung. Kemudian lakukan percobaan ini pada 4 jilid plastik yang berbeda warna. Dan setelah itu ukur suhu airnya dan hitunglah berapa banyak gelembung yang dihasilkan menggunakan alat penghitung. Selanjutnya catatlah hasil percobaan pada tabel pengamatan. Terima kasih. Kali ini saya akan melakukan percobaan yang kedua.
Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada air, kemudian ada alkohol, ada daun yang telah dibungkus aluminium foil, dan juga ada piring, ada isolasi bening, ada betadine, ada gunting, ada pinset, ada penjepit, dan ini aluminium foil yang digunakan untuk membungkus daun. Kemudian di sini ada panci berukuran sedang, dan ini panci yang berukuran kecil. Dan yang terakhir di belakang saya ada kompor. Langkah yang pertama dari praktikum yang kedua ini yaitu kita membungkus bagian tengah daun dengan aluminium foil dan kemudian direkatkan dengan isolasi bening. Maka jadinya seperti ini. Selanjutnya kita tunggu daun ini selama 7 hari. Setelah itu kita petik pada waktu pagi hari maupun sore hari di saat daun tidak melakukan proses fotosintesis. Langkah selanjutnya yaitu kita membuka aluminium foil yang ada pada daun menggunakan gunting. Sehingga jadinya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama pada semua daun yang tertutupi dengan aluminium foil. Setelah semua daun sudah digunting aluminium foilnya, maka daunnya seperti ini. Jadi pembungkus aluminium foilnya sudah dilepas. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan air ke dalam panci yang berukuran sedang. Kita tuangkan air ke dalam panci. Setelah itu kita letakkan panci di atas kompor. Kemudian kita nyalakan kompornya. Dan tunggu air sampai mendidih. Sembari menunggu air mendidih, kita tuangkan alkohol ke dalam panci yang berukuran kecil. Kita tuangkan alkohol. Langkah selanjutnya yaitu setelah air mendidih, kita masukkan daun ke dalam panci menggunakan pinset. Kita rebus daun menggunakan api yang kecil. Setelah itu, kita tiriskan daun menggunakan pinset. Dan kita letakkan di atas piring. Kemudian kita masukkan panci kecil yang berisi alkohol ke dalam panci yang berukuran sedang dengan isinya air yang sudah mendidih. Lalu kita letakkan daun pada cairan alkohol. Gunakan penjepit dan tunggu sampai mendidih kurang lebih sekitar 3 menit. Lakukan hal ini pada semua daun. Inilah hasil daun setelah dicelupkan pada alkohol yang mendidih. Kemudian jangan lupa untuk mematikan kompor. Langkah selanjutnya yaitu kita meneteskan betadine ke dalam piring.
sekitar 10 tetes. Tuh. Selanjutnya, kita letakkan daun yang sudah direbus dengan alkohol ke dalam cairan betadine ini. Dan usahakan semua daun tertutupi dengan cairan betadine sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian amati daun di bawah sinar matahari. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada daun dan dokumentasikan. Terima kasih. Sekian praktikum dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.